Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Sofia TV yang dirahmati oleh Allah. Bangsa Yahudi atau Bani Israel adalah salah satu bangsa yang memiliki hubungan khusus dengan Islam. Mereka adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam yang juga dikenal sebagai Israel, putra dari Nabi Ishak alaihissalam, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka adalah umat yang pertama kali menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa alaihissalam yang membawa kitab Taurat. Namun sepanjang sejarah mereka juga seringkali menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang para nabi dan berbuat dolim terhadap bangsa-bangsa lain. Bangsa Yahudi dalam Islam memiliki sejarah yang sangat panjang dan kompleks yang meliputi berbagai peristiwa, tokoh, tempat, dan zaman. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang dapat menjelaskan sejarah bangsa Yahudi dalam Islam. Bangsa Yahudi bermula dari hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya dari Mesopotamia ke Kanaan atau sekarang yang disebut Palestina untuk menghindari kezoliman Raja Namrud. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ishak alaihissalam sebagai ujian. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan seekor domba dan menyatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah lulus ujian tersebut. Nabi Ishak alaihissalam memiliki dua orang putra, yaitu Ismail dan Yakub. Ismail adalah bapak dari bangsa Arab, sedangkan Yakub adalah bapak dari bangsa Yahudi. Yakub memiliki 12 orang putra yang kemudian menjadi 12 suku Bani Israel. Salah satu putranya yang paling terkenal adalah Yusuf, yang dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir dan kemudian menjadi pejabat tinggi di sana. Yusuf kemudian mengundang ayah dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir sehingga bangsa Yahudi mulai bermukim di sana. Bangsa Yahudi mengalami masa kejayaan di Mesir selama beberapa generasi, sampai munculnya seorang raja baru yang tidak mengenal Yusuf dan takut akan kekuatan bangsa Yahudi. Raja tersebut menganiaya bangsa Yahudi dengan berbagai cara, termasuk membunuh bayi laki-laki mereka. Di tengah-tengah kesulitan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari penindasan Raja Mesir. Nabi Musa alaihissalam membawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai Eksodus. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat-mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam seperti membelah laut, mengeluarkan air dari batu, dan menurunkan makanan dari langit. Setelah keluar dari Mesir, bangsa Yahudi berkemah di padang gurun selama 40 tahun sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama di padang gurun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam yang berisi hukum-hukum dan petunjuk-petunjuk bagi bangsa Yahudi. Namun, bangsa Yahudi seringkali melanggar hukum-hukum tersebut, bahkan sampai menyembah berhala sapi emas. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Nabi Harun alaihissalam sebagai pembantu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Yusa alaihissalam sebagai pengganti Nabi Musa alaihissalam setelah beliau wafat. Setelah 40 tahun, bangsa Yahudi akhirnya masuk ke tanah Kanaan yang merupakan tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sana mereka berperang melawan bangsa-bangsa kafir yang mendiami tanah tersebut dengan bantuan dari Nabi Yusa alaihissalam dan para hakim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu peristiwa yang terkenal adalah runtuhnya tembok kota Yeriko dengan tiupan sangkakala oleh Nabi Yusa alaihissalam dan tentara Bani Israel. Setelah masa para hakim, bangsa Yahudi meminta seorang raja untuk memimpin mereka seperti bangsa-bangsa lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengangkat Nabi Talut alaihissalam sebagai raja pertama bangsa Yahudi yang berhasil mengalahkan raja kafir Jalut dan tentaranya. Nabi Talut alaihissalam memiliki seorang putra bernama Ismail yang kemudian menjadi raja kedua bangsa Yahudi. Ismail memiliki seorang putra bernama Daud yang juga dikenal sebagai Nabi Daud alaihissalam yang menjadi raja ketiga bangsa Yahudi.
Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi, raja, pejuang, dan penyair yang sangat terkenal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam yang berisi nyanyian-nyanyian pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat-mukjizat kepada Nabi Daud alaihissalam seperti suara yang merdu, besi yang lunak, dan kekuasaan atas gunung-gunung dan burung-burung. Nabi Daud alaihissalam memiliki seorang putra bernama Sulaiman yang juga dikenal sebagai Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi raja keempat bangsa Yahudi. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang nabi, raja, dan hakim yang sangat bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat-mukjizat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam seperti kekuasaan atas angin, jin, manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nabi Sulaiman alaihissalam juga membangun Baitul Maqdis, yaitu rumah ibadah yang pertama bagi bangsa Yahudi di Yerusalem. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, kerajaan bangsa Yahudi terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kedua kerajaan tersebut mengalami kemunduran dan kerusakan akibat penyimpangan dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak nabi untuk mengingatkan dan menasihati bangsa Yahudi seperti Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Namun bangsa Yahudi seringkali mengabaikan, menentang, bahkan membunuh para nabi tersebut. Bangsa Yahudi juga mengalami banyak penjajahan dan pengusiran oleh bangsa-bangsa lain seperti Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, dan Bizantium. Salah satu peristiwa yang paling menyedihkan adalah penghancuran Baitul Maqdis oleh Raja Babilonia Nebukadnezar pada tahun 586 sebelum Masehi dan oleh Kaisar Romawi Titus pada tahun 70 Masehi. Bangsa Yahudi juga diusir dari tanah Kanaan oleh Kaisar Romawi Hadrian pada tahun 135 Masehi dan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Bangsa Yahudi tetap bertahan sebagai bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa lain, meskipun tidak memiliki tanah air sendiri. Mereka tetap memegang ajaran agama Yahudi yang berdasarkan pada kitab Taurat dan kitab-kitab lain yang ditulis oleh para nabi. Mereka juga tetap berharap untuk kembali ke tanah Kanaan dan membangun kembali Baitul Maqdis. Mereka juga menantikan kedatangan seorang Mesias yang diyakini sebagai keturunan Nabi Daud alaihissalam yang akan menyelamatkan dan memuliakan bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi bertemu dengan Islam pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai nabi terakhir dan membawa kitab Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mengajak bangsa Yahudi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti ajaran Islam yang merupakan penyempurnaan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan para nabi sebelumnya. Namun sebagian besar bangsa Yahudi menolak dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan ada yang berusaha untuk membunuh beliau. Hanya sebagian kecil bangsa Yahudi yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Malik, dan Zaid bin Sa'nah. Bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah yang terdiri dari 3 suku besar yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah awalnya membuat perjanjian damai dengan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Namun mereka kemudian melanggar perjanjian tersebut dengan bersekutu dengan musuh-musuh Islam seperti kaum Quraisy, Bani Ghatfan, dan Bani Sulaim. Mereka juga berusaha untuk menghasut dan mengadu domba kaum muslimin. Akibatnya mereka dihukum oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan hukuman Taurat, yaitu diusir atau dibunuh. Bangsa Yahudi juga terlibat dalam beberapa peperangan melawan kaum muslimin seperti Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, Perang Khaybar, dan Perang Tabuk. Dalam peperangan-peperangan tersebut, bangsa Yahudi selalu kalah dan menderita kerugian.
Salah satu benteng terakhir bangsa Yahudi di Jazirah Arab adalah Khaybar yang berhasil direbut oleh kaum muslimin pada tahun 7 Hijriah. Setelah itu bangsa Yahudi tidak lagi memiliki kekuatan politik dan militer di Jazirah Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Islam terus berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah termasuk ke tanah Kanaan yang kemudian disebut Palestina. Kaum muslimin berhasil merebut Palestina dari kekuasaan Bizantium pada tahun 15 Hijriah di bawah pimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Khalifah Umar radhiyallahu an juga membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Bizantium dan memberikan perlindungan kepada bangsa Yahudi yang ingin beribadah di sana. Kaum muslimin menghormati bangsa Yahudi sebagai ahli kitab, yaitu orang-orang yang memiliki kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berbeda dengan kitab Al-Qur'an. Bangsa Yahudi hidup berdampingan dengan kaum muslimin di Palestina dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai oleh Islam seperti Mesir, Irak, Spanyol, dan Maroko. Mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan toleran dari penguasa-penguasa Islam meskipun harus membayar jizyah, yaitu pajak yang dikenakan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Mereka juga mendapatkan kesempatan untuk berkembang di bidang ilmu pengetahuan, seni, perdagangan, dan lain-lain. Beberapa tokoh Yahudi yang terkenal di masa Islam adalah Maimonides, seorang filosof dan dokter, Ibnu Ezra, seorang penyair dan ahli tafsir, dan Hasdai Ibnu Saprut, seorang diplomat dan menteri. Namun bangsa Yahudi juga mengalami beberapa masa sulit dan konflik dengan kaum muslimin, terutama ketika terjadi perubahan politik dan sosial di dunia Islam. Misalnya ketika terjadi penaklukan Mongol, perang salib, dan pemberontakan Al-Mohad. Bangsa Yahudi juga menjadi korban dari kebencian dan fitnah yang dilancarkan oleh sebagian orang-orang yang tidak menyukai mereka, seperti Ibnu Hazm, seorang ulama dan polemik, Ibnu Taimiyah, seorang ulama dan mujaddid, dan Ibnu Abdul Al-Wahhab, seorang ulama dan pendiri Wahabisme. Pada abad ke-19 muncul gerakan Zionisme, yaitu gerakan nasionalis yang bertujuan untuk mendirikan negara Yahudi di Palestina. Gerakan ini dipelopori oleh Theodor Herzl, seorang jurnalis dan aktivis Yahudi dari Austria. Gerakan ini didorong oleh adanya antisemitisme, yaitu kebencian terhadap bangsa Yahudi yang marak di Eropa, terutama di Rusia dan Jerman. Gerakan ini juga didukung oleh Inggris yang mengeluarkan deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang menyatakan bahwa Inggris mendukung pembentukan tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Gerakan Zionisme menimbulkan konflik dan perlawanan dari kaum muslimin dan bangsa Arab yang merupakan penduduk mayoritas di Palestina. Kaum muslimin dan bangsa Arab menolak kehadiran dan klaim bangsa Yahudi atas tanah yang mereka anggap sebagai tanah suci dan tanah leluhur mereka. Mereka juga menentang kebijakan-kebijakan Inggris yang memihak kepada bangsa Yahudi dan merugikan mereka. Konflik ini berlangsung selama beberapa dekade dengan berbagai bentuk seperti demonstrasi, pemogokan, pemberontakan, terorisme, dan perang. Pada tahun 1948, setelah Inggris mengakhiri mandatnya di Palestina, bangsa Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel yang diakui oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara barat. Negara Israel kemudian menguasai sebagian besar wilayah Palestina dan mengusir jutaan orang Palestina dari rumah-rumah mereka. Negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak mencoba untuk menggagalkan pendirian negara Israel dengan melakukan perang, tetapi gagal. Negara Israel berhasil mempertahankan eksistensinya, bahkan memperluas wilayahnya dengan bantuan dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya. Konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut hingga saat ini, dengan berbagai isu dan masalah seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina, pemukiman Israel, tembok pemisah, blokade Gaza, dan hak asasi manusia. Konflik ini juga melibatkan negara-negara dan organisasi-organisasi lain seperti Iran, Hizbullah, Hamas, PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab. Konflik ini telah menelan banyak korban jiwa, harta benda,
dan penderitaan dari kedua belah pihak, terutama dari pihak Palestina yang lebih lemah dan tertindas. Bangsa Yahudi dalam Islam adalah bangsa yang memiliki sejarah yang panjang dan beragam, yang penuh dengan pasang surut, kejayaan dan kemunduran, kebenaran dan kesalahan, kerjasama dan konflik. Mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga bangsa yang seringkali melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah bangsa yang memiliki kitab suci, tetapi juga bangsa yang menolak kitab suci terakhir. Mereka adalah bangsa yang memiliki tanah air, tetapi juga bangsa yang merebut tanah air orang lain. Mereka adalah bangsa yang memiliki hak, tetapi juga bangsa yang melanggar hak orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan ketetapan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat, dan nantikan kisah menarik lainnya hanya di Sofia TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.